Shalom. Ada satu kutipan dari seorang hamba Tuhan, namanya Joyce Meyer. Ini hamba Tuhan yang Tuhan pakai mengajarkan banyak hal ya, hal praktis sebenarnya, soal ucapan syukur, soal perubahan pikiran, ya mindset, dan pelayanannya sangat menjadi berkat bagi banyak orang. Salah satu kutipan yang dia buat adalah soal ucapan syukur ya, gratitude ya. Kalau kita mengucap syukur, itu membuat iblis itu menjauh dari kita. Tapi kalau kita mengeluh terus, ya itu mengundang iblis untuk dekat-dekat dengan kita ya. Gratitude keeps the devil away, but when we complain, he is here to stay. Ya, jadi ucapan syukur itu membuat iblis menjauh dari kita. Tapi kalau kita mengeluh, maka dia dekat-dekat dengan kita, ya dia menemani kita, ya tentu saja jadi banyak masalah. Nah, karena itu kita perlu belajar mengucap syukur senantiasa. Ya, itu satu keputusan dan salah satu alasan atau dasar yang bisa kita pakai untuk mengucap syukur adalah firman Tuhan yang mengatakan bahwa Allah adalah kasih, God is love. Dan dia juga dikatakan di Pengkhotbah 3 ayat 11, He makes all things beautiful in its time. Ia membuat segala sesuatu menjadi indah pada saatnya masing-masing. Kemanakah aku dapat pergi menjauhi Roh-Mu Tuhan? Ku berlari mendaki ke langit, namun Engkau ada di sana. Aku terbang dengan sayap fajar, diam di ujung bumi, namun tangan-Mu menuntunku selalu, bawaku mendekat padamu. Engkau Tuhan Allah Maha Tahu, betapa dahsyatnya kuasa-Mu, hadirat-Mu penuhiku, bawaku mendekat padamu. Kemanakah aku dapat pergi menjauhi Roh-Mu Tuhan? Berlari mendaki ke langit, namun Engkau ada di sana. Aku terbang dengan sayap fajar, diam di ujung bumi, namun tangan-Mu menuntunku selalu, bawaku mendekat padamu. Engkau Tuhan Allah Maha Tahu, betapa dahsyatnya kuasa-Mu, hadirat-Mu menuhiku, bawaku mendekat padamu, bawaku mendekat padamu, bawaku mendekat padamu. Ini lagu diambil dari
salah satu ayat di Mazmur 139 yang ditulis oleh Daud. Ini mazmur yang bagus ya, kalau kita menghadapi situasi yang mungkin kita nggak mengerti, ya, ini mazmur yang bagus. Mazmur ini menolong kita untuk percaya kepada Tuhan bahwa Dia punya rancangan yang baik, bahwa Dia ada bersama kita. Lagu yang baru saja tadi saya nyanyikan itu salah satu lagu yang sering ya muncul dan berkali-kali. Ini lagu sudah cukup lama ya, sekian tahun yang lalu. Tapi selalu pada saat-saat tertentu itu muncul ya. Dan itu saya percaya merupakan ekspresi hati ya waktu kita nyanyikan lagu ini. Ya. Coba kita lihat ya beberapa ayat dari Mazmur 139 ini. Saya bacakan dari ayat 1 sampai ayat 6 ya. Untuk pemimpin biduan, Mazmur Daud. Tuhan, Engkau menyelidiki dan mengenal aku. Engkau mengetahui kalau aku duduk atau berdiri. Engkau mengerti pikiranku dari jauh. Engkau memeriksa aku kalau aku berjalan dan berbaring. Segala jalanku Kau maklumi. Sebab sebelum lidahku mengeluarkan perkataan, sesungguhnya semuanya telah Kau ketahui, ya Tuhan. Dari belakang dan dari depan Engkau mengurung aku, dan Engkau menaruh tangan-Mu ke atasku. Terlalu ajaib bagiku pengetahuan itu, terlalu tinggi, tidak sanggup aku mencapainya. Ya. 6 ayat ini coba kita lihat ya, satu persatu ya. Ini Daud membuat lagu, membuat mazmur ini ya dengan cukup teliti, ya, ada petunjuknya untuk pemimpin biduan, ya, untuk worship leader, ya kira-kira seperti itu. Mazmur Daud dikatakan sini, Tuhan Engkau menyelidiki dan mengenal aku. Nah, dari ayat ini saja ya kita bisa belajar bahwa kita ini tidak bisa bermain peran ya atau bersandiwara di hadapan Tuhan. Dia mengerti, Dia mengenal kita, bahkan Dia mengenal kita lebih daripada kita mengenal diri kita sendiri. Ya. Itu sebabnya kalau kita menyadari kebenaran ayat ini, itu membuat kita jadi rileks. Ya. Kita nggak bisa berpura-pura, kita tidak bisa membuat pencitraan tentang diri kita. Ya. Karena Tuhan mengenal kita, Dia menyelidiki, ya, mengenal kita. Bahkan kalau kita berdoa dengan dasar firman Tuhan pun ya, Dia juga bisa tahu spirit ya di balik doa kita itu, tujuannya apa. Dia bisa mengerti hal itu. Ya, Alkitab berkata Tuhan melihat hati, ya, menguji hati. Kemudian ayat yang kedua, Engkau mengetahui kalau aku duduk atau berdiri. Engkau mengerti pikiranku dari jauh. Ya. Jadi dimanapun kita berada ya, atau apapun yang kita lakukan, kalau kita menyadari bahwa Tuhan mengetahui hal ini ya, Tuhan memperhatikan hal ini, bahkan pikiran kita pun ya Dia bisa mengerti, itu seharusnya membuat kita lebih tenang, tidak khawatir. Tapi di sisi lain juga kita istilahnya nggak bisa macam-macam ya. Kalau misalnya saya sedang kesal ya, sedang jengkel pada seseorang misalnya, maka dalam doa saya sering sebut itu ya, Tuhan aku kesal sama orang ini, kok menjengkelkan sekali ya, mestinya kan begini ya. Jadi seperti saya ngomong seperti kepada teman, kepada sahabat saya. Karena kalaupun saya nggak ngomong itu, dia tahu ya. Jadi lebih baik saya ngomong apa adanya, toh dia mengerti pikiran saya. Dan sering saya bilang, tolong ubah pikiran saya ini, cara berpikir saya, supaya saya nggak salah. Nah kadang-kadang ada ayat di Amsal yang mengatakan begini ya, dalam satu pertikaian ya, pihak pembicara pertama dalam satu pertikaian ya, perselisihan nampaknya benar. Lalu datang orang lain yang menyelidiki perkaranya. Jadi artinya kalau kita
ngobrol dengan seorang atau beberapa orang yang mempunyai penilaian tertentu terhadap satu peristiwa, maka kita cenderung kalau nggak hati-hati kita terbawa ya, kita mengiyakan ya apa yang disampaikan. Padahal mungkin faktanya tidak seperti itu, atau ada sisi lain yang tidak disampaikan atau yang mereka nggak tahu. Nah, kemudian kalau kita ketemu dengan pihak lain, kita akan melihat pandangan terhadap peristiwa yang sama dari orang lain, dan itu bisa menyeimbangkan ya, sehingga kita bisa melihat lebih lebih global gitu. Nah, jadi artinya ketika kita bertemu dengan seseorang, kemudian ada hal-hal yang disampaikan, itu bisa mempengaruhi kondisi jiwa kita. Dan kadang-kadang saya pribadi juga mungkin bilang, Tuhan kok bisa begitu ya, mestinya nggak begini. Tapi tolong Tuhan ubah pikiranku, ya, tata kembali kalau aku salah. Lalu setelah beberapa saat ya, entah besoknya, pikiran saya bisa berubah gitu. Ya, seperti ada yang memberitahu, kamu coba lihat dari sisi ini, harusnya nggak begitu. Dan tiba-tiba saya mengerti, oh iya ya, ada hal-hal yang mereka mungkin nggak tahu, atau mereka dalam posisi yang dari sisi yang lain, sehingga mereka nggak bisa melihat satu hal fakta yang lain ketika dilihat dari sudut yang lain ya. Nah, ini sangat bermanfaat sekali ya, kita belajar untuk mengerti ya bahwa Tuhan tuh tahu semuanya ya. Dan kita nggak bisa bersandiwara ya, kalau kita kesel, jengkel, terbuka aja ngomong sama Tuhan ya. Nanti Dia akan menata ulang cara berpikir kita. Ayat 3, engkau memeriksa aku kalau aku berjalan dan berbaring ya. Kalau tadi duduk atau berdiri, sekarang berjalan dan berbaring, segala jalanku kau maklumi ya. Jadi ya sama seperti yang di ayat 2 tadi ya. Dia mengerti, dia memahami, dia tahu langkah-langkah kita, dan itu membuat kalau saya pribadi juga tenang, karena ada malaikat yang jaga ya. Di Mazmur 37 katakan kalau orang benar jatuh tidak sampai tergeletak karena Tuhan menopang tangannya ya. Jadi Mazmur 139 ini mengkonfirmasi ya, bahwa Tuhan itu menjaga langkah-langkah kita. Bahkan di sini dikatakan kalau aku berjalan, aku berbaring, segala jalanku kau maklumi, kau memeriksa aku. Ya, ini Mazmur yang bagus ya, kita baca pelan-pelan ya, tidak cukup dalam waktu setengah jam, tapi cara pribadi coba renungkan ayat-ayat ini. Sebab sebelum lidahku mengeluarkan perkataan, sungguhnya semuanya telah kau ketahui ya Tuhan. Nah, kadang-kadang ayat ini suka dipakai oleh beberapa orang, saya nggak perlu doa dong, karena sebelum saya ngomong Tuhan udah tahu. Ya, betul juga sih, tapi di perjanjian baru khususnya, juga di Mazmur di Yeremia 33 ya, ayat 3 dikatakan berserulah kepadaku ya. Itu perintah ya. Walaupun dia sudah tahu dia isi hati kita sebelum kita ngomong, tapi kita tetap mengeluarkan permohonan atau perkataan kita. Ya, dari belakang dan dari depan kau mengurung aku dan engkau menaruh tanganmu ke atasku. Artinya ini perlindungan Tuhan yang menguasai kita senantiasa. Terlalu ajaib. Dari belakang dan dari depan kau mengurung aku dan kau menaruh tanganmu ke atasku. Terlalu ajaib bagiku pengetahuan itu, terlalu tinggi, tidak sanggup aku mencapainya. Ya memang ini di luar kemampuan kita ya, tapi ini pengakuan Daud ya. Kita lihat slide berikutnya ya, dari ayat 7 sampai dengan ayat 10. Kemanakah aku dapat pergi menjauhi rohmu? Kemana aku dapat lari dari hadapanmu? Ya ini dia yang dibuat jadi lagu tadi ya. Ya. Kemanakah aku dapat pergi menjauhi rohmu Tuhan? Ya. Lalu dikatakan jika aku mendaki ke langit engkau di sana, jika aku menaruh tempat tidurku di dunia orang mati, di situ pun engkau ya. Ku berlari mendaki ke langit, namun engkau ada di sana.
Baru bait berikutnya, aku terbang dengan sayap fajar, diam di ujung bumi, namun tanganmu menuntunku selalu, bawaku mendekat padamu. Itu improvisasi, kata-katanya disesuaikan dengan melodi, tapi ayatnya sebenarnya adalah, kemanakah aku dapat pergi menjauhi rohmu, kemana aku dapat lari dari hadapanmu, jika aku mendaki ke langit, engkau di sana. Jika aku menaruh tempat tidurku di dunia orang mati, di situ pun engkau. Jika aku terbang dengan sayap fajar dan membuat kediaman di ujung laut, juga di sana tanganmu akan menuntun aku dan tangan kananmu memegang aku. Kalau kita baca di bagian lainnya di kitab Mazmur, tangan kanan ini dikatakan tangan yang membawa kemenangan ya. Tangan Tuhan, tangan kanan Tuhan yang membawa kemenangan ya. Di Yesaya kalau nggak salah ya. Janganlah takut, aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, aku ini Allahmu, aku akan memegang engkau, meneguhkan engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan ya. Jadi sebenarnya ketika kita menghadapi kekhawatiran, ketakutan, yang perlu kita lakukan adalah coba set a time ya, artinya sediakan waktu lalu merenungkan firman Tuhan ya, merenungkan firman-Nya bahwa kemana aku bisa pergi ya, Tuhan selalu ada bersama aku dan itu membuat aku aman. Ada seorang teman yang dia cerita ya, ketika dia punya proyek ya, punya perusahaan, tapi proyek yang dia punya itu nggak cukup ya, artinya dia perlu proyek lebih banyak lagi. Nah, kemudian ketika dia ingin bisa mendapatkan proyek dari satu tender ya, rasanya nggak mungkin, tapi satu hari dia khususkan untuk dia berdoa, merenungkan firman, dia betul-betul seperti retreat ya, renungkan firman, dia berdoa, dia mengucap syukur dan ternyata sore harinya tiba-tiba dia dapat kabar proyeknya dia doakan itu dapat ya. Jadi banyak hal yang bisa terjadi di luar kemampuan kita kalau kita percayakan hidup kita untuk mengikuti tuntunan Tuhan. Lalu berikutnya ya, jika aku berkata biarlah kegelapan saja melingkupi aku dan terang sekelilingku menjadi malam, maka kegelapan pun tidak menggelapkan bagimu, dan malam menjadi terang seperti siang, kegelapan sama seperti terang. Saya kurang tahu persis sebenarnya ya, Mazmur 139 ini ditulis Daud ketika dia sedang mengalami apa ya. Tapi kita bisa belajar di sini bahwa Daud ini menggunakan imajinasinya ya ketika dia berdoa. Coba lihat ya, ayat 7 ya. Kemana aku dapat pergi menjauhi rohmu? Kemana aku dapat lari dari hadapanmu? Ayat 8, jika aku mendaki ke langit ya, engkau di sana. Bagaimana dia mendaki ke langit? Zaman itu kan belum ada pesawat terbang ya. Jika aku menaruh tempat tidurku di dunia orang mati, di situ pun engkau. Lalu jika aku terbang dengan sayap fajar ya, dan membuat kediaman di ujung laut. Pada masa itu belum ada pesawat terbang ya. Bagaimana Daud bisa bilang aku terbang dengan sayap fajar? Ya itu imajinasi ya. Jadi dia bayangkan dia seperti burung dan sayapnya itu fajar ya. Fajar itu kan pagi ya. Jadi dia bayangkan dia terbang. Ini imajinasi. Dalam doa itu sebenarnya salah satu kekayaan orang-orang percaya dalam doa itu ketika berkomunikasi dengan Tuhan dalam doa adalah lewat imajinasi ya. Dia membayangkan dan itu membuat doa itu tidak monoton ya, tidak membuat kita capek tapi membuat kita terus bisa kuat ya. Berikutnya ayat 13 sampai dengan 18 ya. Sebab engkaulah yang membentuk buah pinggangku, menenun aku dalam kandungan ibuku ya. Ini buah pinggang itu apa ya? Ginjal ya, salah satunya yang bisa ditafsirkan ya adalah ginjal ya. Jadi
kita bisa percaya bahwa ginjal kita pun ya, atau kita punya organ-organ tubuh di bagian dalam ya, itu juga dalam perlindungan Tuhan ya. Artinya kita bisa percaya untuk untuk kesembuhan itu, kalau kita mengalami sakit pada organ-organ tertentu, kita bisa percaya bahwa janji Tuhan juga menyangkut organ-organ tersebut untuk disembuhkan. Menenun aku dalam kandungan ibuku. Nah, ini menarik. Saya ingat saya punya teman ketika istrinya hamil anak pertama, ya, mereka cerita ya, mereka serius berdoa ketika anaknya masih dalam kandungan ya, doakan bahkan sampai secara fisiknya ya, matanya, kemudian hidungnya seperti apa, dan mereka cerita, dan ketika anaknya lahir tuh jadi seperti itu ya. Lalu ya mereka percaya pada kuasa perkataan ya. Dan memang ada ayatnya di sini kan, membentuk buah pinggangku, menenun aku dalam kandungan ibuku. Jadi menenun kan istilahnya tuh dibuat dengan teliti sekali ya. Menenun ya, kalau kita lihat orang menenun ya, kita akan bisa melihat bahwa itu dikerjakan dengan teliti. Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang kau buat dan jiwaku benar-benar menyadarinya ya. Ingat ya, zaman dulu tuh belum kayak sekarang, belum ada sinar X atau alat untuk bisa melihat kondisi dalam kandungan. Kalau sekarang kan sudah bisa pakai USG tuh yang 3 dimensi, yang color. Jadi bisa dilihat itu ya, bayi dalam kandungan seperti apa. Tapi Daud sudah bisa membayangkan dalam imajinasinya ya, kira-kira dia seperti apa waktu di dalam di dalam kandungan ibunya. Ayat berikutnya, tulang-tulangku tidak terlindung bagimu ketika aku dijadikan di tempat yang tersembunyi dan aku direkam di bagian-bagian bumi yang paling bawah. Matamu melihat selagi aku bakal anak, dan dalam kitabmu semuanya tertulis hari-hari yang akan dibentuk sebelum ada satupun daripadanya. Nah, jadi di sini Daud melihat bahwa di surga itu ada kitab, ya, kitab blueprint. Saya menyebutnya blueprint, kitab rancangan Tuhan yang tersedia bagi kita. Di mana untuk itu bisa terwujud perlu kerjasama dari kita, perlu kehendak bebas kita ini berkata kepada Tuhan, ya Tuhan, biarlah apa yang kau rancangkan dalam hidupku itu boleh jadi, karena aku percaya itu yang paling baik, yang paling cocok buat aku. Bertahun-tahun yang lalu, ya sampai sekarang saya nggak lupa satu pengalaman ketika seorang teman pada masa itu baru lulus dan dia bilang, tolong doain dong, gue tesnya di perusahaan ini, pengen supaya bisa keterima. Terus saya bilang, kamu nggak doa Tuhan, apakah ini perusahaan yang cocok buat saya bekerja ya? Kamu doa gitu dulu nggak gitu? Kalau dia bilang, enggak, ini paling bagus, paling cocok, paling pas loh. Gue udah cek, pokoknya paling bagus lah. Lalu ketika dia masuk ya, belum sebulan, udah dibilang, tolong doain dong perusahaan lain lah, ini kayaknya ternyata nggak enak nih. Terus saya ingat itu geli juga gitu ya. Kenapa nggak dari awal ya, untuk belajar berdoa, bertanya sama Tuhan, di mana Tuhan tempat di mana aku bisa bekerja yang cocok, yang pas, yang sesuai dengan rencanamu yang tertulis dalam kitabmu itu ya. Ayat berikutnya, dan bagiku betapa sulitnya pikiranmu ya Allah, betapa besar jumlahnya. Ya, ada satu buku ya yang menunjukkan dalam bahwa di otak kita tuh ada banyak saraf ya, saraf-saraf dan simpul-simpul saraf, dan setiap pemikiran yang dibentuk ya, itu menjadi satu program di otak kita, itu membuat ada satu kayak simpul saraf yang terbentuknya. Intinya tuh otak kita itu penuh dengan banyak program-program pikiran yang terbentuk sejak kita kecil ya. Setiap peristiwa, setiap pengalaman membentuk cara berpikir kita
itu terekam menjadi seperti program dalam saraf di otak kita itu. Dan yang menariknya adalah itu bisa diubah program itu. Ya. Orang-orang mengatakannya dengan cara ada teknik namanya NLP ya, linguistic program tuh apa. Jadi intinya program untuk merubah cara berpikir itu dengan menggunakan perkataan ya. Ada yang bilang itu seperti sugesti dan sebagainya lah ya. Tapi kalau kita baca di Alkitab, memang perkataan kita itu mengubah cara berpikir kita. Hati-hati dengan perkataan, hati-hati dengan apa yang kita ucapkan, karena itu mengubah hidup kita ya. Kita harus belajar mengatakan sesuai dengan firman Tuhan ya. Makanya Daud bilang, bagiku betapa sulitnya pikiranmu ya Allah, betapa besar jumlahnya. Betul ya. Pikiran kita aja udah complicated ya, otak ini, apalagi pikiran Tuhan ya, yang memahami semuanya. Jika aku mau menghitungnya, itu lebih banyak daripada pasir. Apabila aku berhenti, masih saja aku bersama-sama Engkau. Ayat-ayat berikutnya juga bisa kita baca, tapi saya stop sampai di sini aja. Saya mau tunjukkan satu kutipan juga dari Joyce Meyer ya. Ini bagus sekali. Dia bilang begini, every time we get really upset, it takes a lot of emotional energy, tires us out, messes with our health, steals our joy, and still doesn't change one thing ya. Setiap saat kita merasa benar-benar kecewa ya, marah, kesel ya, kecewa, hal itu menguras energi emosi kita itu begitu banyak ya, menguras emosi kita, membuat kita capek ya, tires us out ya, meletihkan kita. Dan kemudian itu berhubungan dengan kesehatan kita ya, mempengaruhi kesehatan kita, mencuri sukacita kita, dan tetap tidak mengubah apapun. Ini pelajaran penting ya. Jadi kalau kita kecewa, marah, apalagi kemudian kita bersungut-sungut, ngomel, gak mengubah apapun ya. Kita gak bisa paksa orang berubah dengan emosi kita. Mungkin orang itu bisa berubah sedikit ya, tapi kita rugi banyak. Kalau sukacita hilang atau berkurang, itu kerugiannya besar. Sebab Alkitab berkata, the joy of the Lord is our strength ya. Jadi kembali kita mesti belajar mengucap syukur ya. Gratitude ya, ucapan syukur keeps the devil away ya. Ucapan syukur itu membuat iblis menjauh dari kita. But when we complain, he is here to stay. Ya, ini kata-kata Joyce Meyer. Kalau kita mengeluh, kita bersungut-sungut, maka iblis itu dekat-dekat kita. Dan kalau dia dekat-dekat kita ya buat masalah terus ya. Ya, itu sebabnya belajar mengucap syukur ya. Mengucap syukur itu membuat kita ada dalam kehendak Tuhan. Sadarilah bahwa Allah itu baik. God is love. Dia penuh kasih. Dan dia membuat segala sesuatu menjadi indah pada saatnya masing-masing. Ya, kita bisa bilang senantiasa bahwa God is good all the time. Amin.